Setelah kita memodelkan sistem dengan data flow diagram, selanjutnya kita bisa mulai untuk mengidentifikasi ancaman-ancaman privacy. Lindun menggunakan metode yang dinamakan interaction-based threat elicitation, ya, di mana kita memeriksa setiap interaksi dalam data flow diagram. Ya, sederhananya kita telusuri semua informasi, semua data flow yang ada dalam data flow diagram, dan kemudian kita pikirkan, apakah ada resiko privasi di awal atau source, di data flow, atau di destination atau tujuannya. Nah, maksudnya seperti apa ya? Kita coba lihat contoh ini. Ya, di sini ada data flow diagram yang sederhana. Ya, ada satu external entity, ada satu proses, dan ada satu data store. Di antara elemen-elemennya ada data flow yang mengalir di situ. Ya, teman-teman juga perlu memperhatikan arah dari data flow tersebut sehingga kita bisa mendefinisikan mana source-nya atau awalnya dan mana tujuannya, ya, ditentukan dari arah panahnya. Nah, kemudian sekarang kita identifikasi setiap data flow-nya. Yang pertama di DF1 atau data flow 1, ya, kita periksa dari source-nya, yaitu adalah external entity. Kita periksa apakah ada resiko di bagian external entity ini karena sifatnya dia mengirimkan data. Ya, apakah dalam pengiriman data terdapat resiko atau tidak. Yang kedua, kita periksa apakah ada resiko di data flow itu sendiri. Dan yang ketiga, kita periksa apakah ada risiko pada proses yang mendapatkan data, yaitu untuk DF1. Kemudian kita lihat di DF2. Ya, sebenarnya sama dengan data flow sebelumnya. Ya, kita periksa apakah ada risiko pada proses yang mengirimkan informasi. Ya, di sini proses mengirimkan informasi. Ya, kemudian kita periksa apakah pada data flow ada ancaman privacy yang terjadi. Dan yang terakhir kita cek apakah ada risiko pada penyimpanan data yang menerima data dari proses. Ya, ini kita ulangi sampai semua data flow kita analisis. Ya, tentu saja semakin banyak data flow-nya, semakin banyak kita menganalisisnya. Nah, untuk membantu teman-teman semua, ya, di sini ada sedikit panduan dari setiap komponennya, yaitu yang pertama komponen source, ya, di awal. Ya, resiko di source, ya, ini muncul pada bagian yang membagikan data ataupun mengirimkan data. Ya, di mana ancaman privacy ini bisa muncul pada aksi pengiriman atau berbagi data tersebut. Ya, misalnya web browser yang mengirimkan cookie, ya, atau hal-hal yang lain yang dapat dihubungkan ke setiap penerima. Ya, ini adalah source. Yang kemudian ada aliran data itu sendiri. Resiko ini muncul pada tingkat aliran data, yaitu ketika data, ya, baik itu metadata ataupun konten itu sendiri dikirim. Resiko ini fokus pada data, misalnya metadata tentang awal dan akhir atau source dan destination dari pesan tersebut. Ya, yang ini nanti juga dapat menghubungkan atau mengetahui siapa yang terlibat dalam komunikasi ini. Itu adalah data flow. Kemudian destination atau tujuan. Resiko ini muncul pada yang mendapatkan data, ya, di mana data dapat diproses atau disimpan dengan cara yang bisa saja mengarah pada resiko privacy. Misalnya, penyimpanan yang tidak aman, atau pemrosesan data yang dapat memicu resiko privacy. Nah, untuk setiap interaksi atau data flow ini, source, data flow, dan destination, Lindun menyediakan yang namanya mapping table, ya, threads mapping table, ya, sesuai dengan judul dari slide ini. Source dan destination itu bisa beragam, ya, bisa antara proses ke proses ke data store, proses ke external entity, data store ke proses, atau external entity ke proses, ya, seperti yang sudah kita lihat di contoh yang pertama tadi. Dan untuk setiap interaksinya, kita harus melihat ancaman ke setiap kategori ancaman pada Lindun, yaitu dari linkability, identifiability, dan seterusnya. Dan juga di sini kalau teman-teman lihat, untuk linkability misalkan, kita harus mengecek ketiga elemennya, yaitu dari source-nya kita cek, apakah ada ancaman, di data flow-nya kita cek, dan di destination-nya juga kita cek. Jadi kita harus mengecek di ketiga elemennya, ya, dan seterusnya. Dengan pengecualian, ada yang putih di sini, berarti yang putih di sini kita tidak perlu cek. Ya, misalkan di detectability, kita tidak perlu mengecek. Di destination atau di non-compliance, kita tidak perlu mengecek data flow-nya. Threads mapping table ini bisa kita gunakan sebagai panduan ketika kita sedang mengecek satu persatu di setiap data flow, mana saja kategori ancaman yang perlu kita cek, dan elemen apa saja yang perlu kita cek. Dan kita bisa bayangkan, ya teman-teman, kalau misalkan ini data flow diagramnya besar, maka proses threat modeling memakan waktu yang cukup banyak. Belum lagi kita harus membuat data flow diagram yang tepat.
Nah, kemudian Lindun juga menyarankan untuk ada pilihan dari starting point ya. Misalkan pilihan yang pertama kita bisa mulai dulu dari tipe resikonya. Ya, misalkan kita fokus dulu ke linkability. Ya, kita fokus dulu ke linkability. Kemudian kita cek satu persatu ke setiap interaksinya. Ya, kita setiap interaksinya apakah ada resiko linkability di situ. Kita ulangi sampai semua interaksinya selesai. Setelah L misalkan selesai, Lindun selesai, kita ulangi ke I, identifiability, kita cek ke semua interaksinya sampai selesai, kita lanjut ke N, dan seterusnya ya. Ini ketika kita mulai dari jenis resiko atau kategori ancamannya ya. Kita juga bisa mulai dari masing-masing interaksinya. Ya, misalkan kita fokus ke pertama ke DF1, ya data flow yang pertama, kita cek L-nya dulu, linkability-nya dulu, kemudian kita cek identifiability, dan seterusnya ya sampai non-compliance. Kemudian kita pindah ke data flow yang kedua, data flow yang ketiga, dan seterusnya sampai semua data flow kita selesaikan. Lindun sendiri merekomendasikan untuk kita memulainya dari tipe resiko. Ya, karena ini jauh lebih mudah secara kognitif. Kita hanya berfokus ke satu kategori ancaman, dan ketika kita melihat satu kategori ancaman, nanti di sana ada pohon ancaman ya yang kita lihat. Ya, sehingga kita bisa fokus ke satu pohon ancaman dulu, dan secara kognitif akan lebih mudah untuk kita menyelesaikan tasnya. Ya, karena kita tidak berpindah pohon ancaman yang lain. Ya, ini direkomendasikan oleh Lindun. Ya. Baik, mungkin masih terlihat abstrak. Ya, kita akan coba ke salah satu komponen DFD yang tadi sudah sempat saya singgung, yaitu ke DF5. Ya, kita hanya akan bahas satu saja karena kalau kita bahas semuanya akan memakan waktu yang sangat lama tentu saja. Oke, kita ambil contoh DF5 ini. Kita perhatikan ada satu entitas email provider ya, yang mengirimkan data ke proses delivery. Oke, di DF5 ini merepresentasikan aliran data ya dari email provider. Dia mengembalikan delivery status ya, status pengiriman untuk sebuah dokumen yang diidentifikasikan dengan dokumen ID ke dokumen processing and delivery service ya di P2 ini. Ya, jadi source-nya itu kita bisa tulis E3, kemudian data flow-nya DF5 dan destination-nya adalah P2. Oke, dari sini kita akan coba lihat kategori ancaman yang pertama, yaitu adalah linkability. Ya, ini adalah threat risk atau pohon ancaman dari linkability. Pada ancaman-ancaman lain seperti identifiability, non-compliance, dan seterusnya, mereka akan memiliki pohon ancamannya masing-masing. Setiap item yang ada dalam pohon ancaman ini merupakan representasi dari bagaimana seorang attacker, seorang penyerang dapat merealisasikan linking ini. Dan setiap tingkatannya itu berarti merepresentasikan cara linking yang lebih detail berdasarkan kategori parent-nya atau atasnya seperti itu ya. Karena ini dari atas ke bawah. Nah, kita membacanya juga dari atas ke bawah. Ya, sebagai contoh, kita ingin mengidentifikasi linking gitu ya. Kita akan lihat apakah dari data atau ancaman yang kita punya ya, data yang kita punya, apakah unik atau tidak. Kalau unik, maka kita bisa langsung ke L1. Unik dalam artian seperti KTP ataupun nomor induk dan seterusnya. Ya, yang itu bisa langsung kita menunjuk satu data subjek unik. Jika tidak, maka kita bisa ke kategori yang kedua, ya, linkable data, yang mewakili data yang secara tidak langsung dihubungkan. Ya, tapi tentu saja kalau kita kelompokkan, kalau kita kombinasikan, maka nanti bisa menjadi penentu seorang data subjek. Ya, misalkan kita pergi lebih detail atau kita fokuskan pada L2. Ya, dari sini kita bisa mendetilkan lagi apakah dia dari quasi identifier atau mengkombinasikan kategori-kategori data, ataukah kita mengkombinasikan data, kita memprofile individual, dan seterusnya. Ya, jadi kita bisa lihat data kita kira-kira terancam dari metode linking yang mana. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat ke studi kasus kita ya. Ya, kita lihat lagi ke data flow diagram ini. Saya remind lagi bahwasanya dalam hal ini penyedia email atau email provider mengirimkan notifikasi ya, notifikasi status dari delivery berdasarkan dokumen tertentu. Kalau kita lihat tidak terlalu banyak yang perlu dikhawatirkan ya dari sisi pengirim atau source-nya di sini. Ya, namun kalau kita lihat ke data flow-nya, ke aliran datanya, disinilah informasinya bergerak.
Karena ketika informasi ini bergerak, meskipun yang dikirim hanya status, namun di situ juga ada penanda bahwa ini dokumen ID apa. Dan juga biasanya ada tambahan-tambahan metadata lainnya. Ya, jika data flow ini berhasil dibaca oleh penyerang, maka tentu saja akan ada ancaman linking di sini. Maka dari itu, di sini saya menuliskan source E3, data flow DF5 dan destination P2, terdapat ancaman di DF5. Ancamannya seperti apa? Kalau dari segi linking, ya, kita bisa menunjuk bahwasanya dia bisa memprofile individual, ya, dari metadata tadi, dan kemudian juga bisa memprofile group of individual. Oke, lalu bagaimana dengan tujuannya? Ya, bagaimana dengan tujuannya, prosesnya, atau destination-nya? Berdasarkan Lindun, ini juga bisa menjadi potensi masalah. Sistem mungkin saja secara tidak sengaja bisa membuat profil pengguna berdasarkan seberapa cepat mereka merespons pengiriman dokumen. Ketika menerima, user akan merespon secepat apa. Sebagai contoh, pengguna yang merespon dengan cepat melalui email mungkin dianggap lebih responsif, ya, daripada yang membutuhkan waktu lebih lama untuk membuka dokumen dalam sistem. Ya, tentu saja bentuk profiling seperti ini yang bisa saja melanggar privasi pengguna. Maka dari itu, di sini ditambahkan satu row lagi, ya, satu ancaman lagi di P2 dengan karakteristik bisa memprofiling group of individual tadi. Ya, grup yang membuka lebih cepat dan grup yang membuka lebih lama. Sehingga kita bisa menjadi tahu profil pengguna. Ya, ini adalah contoh cara menggunakan pohon ancaman, ya, dan cara menentukan ancaman yang bisa terjadi melalui threat modeling Lindun. Ya, cara ini kita ulangi untuk setiap data flow-nya. Ya, tentu saja kita tidak akan melihat semuanya.